Majua-jua Manbanta Kerina, teman-teman yang tergabung di dalam kepanitiaan video Kuliner Karo 2021 yang diselenggarakan oleh Terali Katara Karo. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diajak bergabung di dalam kepanitiaan ini. Secara pribadi saya bangga, saya senang karena diberi kesempatan mengenal banyak hal, mengenal orang-orang yang begitu mencintai Kini Karon, terlebih teman-teman yang ada di kepanitiaan ini. Jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal, beberapa kata, bahwasanya lomba yang akan kita ladakan ini adalah satu hal yang luar biasa menurut saya. Satu proyek yang luar biasa, proyek besar untuk Kini Karon. Mengapa proyek besar? Karena tanpa kita sadari, ini akan mengubah banyak hal tentang Kini Karon, tentang pemahaman, tentang bagaimana berharganya satu kini khas. Nah, jadi karena kita pasti tahu kalau untuk mengenal satu budaya, satu daerah, satu negara, identitasnya itu adalah makanan. Nah, makanan salah satunya, gitu. Jadi kita ingin dari lomba ini menu yang tercipta, makanan yang terhidang, begitu terlihat orang langsung tahu Karo, gitu. Kita mau ada itu, gitu. Jadi bagaimana mewujudkan hal itu? Pertama sekali memang kita di dalam kepanitiaan ini terlebih dahulu harus bisa memahami apa tujuan kita untuk melakukan lomba ini, arahnya kemana, gitu. Saya tahu kita semua sangat mencintai Kini Karon. Itulah sebabnya kita bergabung di sini. Tapi saya hanya ingin mengingatkan, mana tahu kita lupa bahwasanya hal ini adalah hal yang luar biasa, gitu. Mari kita bawa hal ini ke dalam hati kita, paling dalam, ke dalam rasa kita, sehingga akan timbul aura positif, akan timbul aura yang bisa kita tularkan kepada peserta. Karena sebelum lomba ini dimulai, kita sudah harus bisa memberikan motivasi kepada peserta, mengedukasi mereka supaya mereka tahu apa yang harus mereka buat, apa yang harus mereka kerjakan, gitu, sehingga hasilnya akan luar biasa, begitu. Jadi kalau kita bisa memasuki tujuan kita ini, membuat dia mengalir di darah kita, di nadi kita, membuat dia berada di dalam pikiran kita, saya rasa hal ini akan berjalan dengan baik. Kita harus memahami bahwa setiap makanan itu ada filosofinya, gitu. Dulu nenek moyang kita, nenek moyang orang Karo mungkin dalam membuat satu makanan, dalam menciptakan satu menu itu mereka ada ceritanya, begitu. Bagaimana istilahnya cerita-cerita makanan dari daerah lain, negara lain kita tahu, begitu kan. Bagaimana yang lebih gampang, lebih banyak kita tahu bagaimana filosofi makanan dari Cina, bagaimana makanan itu bisa menyatukan mereka, karena makanan itu luar biasa loh. Makanan itu merupakan bahasa juga. Makanan itu bisa kita bilang itu universal. Kenapa? Pernah kita makan ke satu restoran dan kumpulan orang-orang berbagai karakter ada di sana. Kita tahu setiap orang yang ada di restoran itu karakternya nggak sama, tapi satu tujuannya ke sana, yaitu makanan lezat. Jadi makanan itu bisa berbicara, makanan itu sudah bercerita, gitu. Walaupun nggak ada lisannya, nggak ada kata-katanya, tapi lidah
akan berkata, rasa akan berkata-kata begitu. Jadi kita mau peserta itu akan merasakan hal yang sama. Jadi mereka akan merasakan hal sama jika kita tularkan. Jika kita terlebih dahulu mampu menangkap apa makna dari lomba kuliner ini gitu. Makna dari kekhasan Karo itu begitu kan. Jadi karena pada zaman sekarang ini taraf hidup orang makin tinggi, dia semakin penasaran akan kini khasan. Mereka penasaran mengeksplor banyak daerah, banyak negara. Itu ada banyak penggemar kuliner yang jauh-jauh datang ke negara si ini, si A untuk cari ini gitu. Banyak. Jadi kita mau peserta itu juga akan mampu mengeksplor makanan Karo itu, membarukan mungkin, menciptakan resep baru mungkin. Tapi semua itu akan terwujud bila kita sebagai panitia bersehati, bila kita sebagai panitia mampu merasakan aura dari apa yang kita kerjakan. Jadi kita bisa menularkan satu sama lain, memberi semangat satu sama lain, sehingga proyek ini akan betul-betul menjadi proyek yang luar biasa. Jadi saya tahu, saya paham, kita semua seperti saya bilang tadi, kita semua sudah memiliki itu. Saya hanya ingin membangunkannya. Saya hanya ingin supaya itu nggak tidur di hati kita masing-masing. Karena tanpa kita memiliki itu, kita tidak ada di sini. Gitu. Tanpa kita memiliki kecintaan akan Kini Karo itu sendiri, kita tidak berada di sini. Tapi mungkin ada yang tertidur, ada yang setengah bangun gitu. Saya hanya mengingatkan supaya kita sebagai panitia bisa menjadi memberikan motivasi, memberikan semangat bagi peserta kita gitu. Jadi kita tidak akan kaku lagi dalam istilahnya menjawab pertanyaan mereka, di dalam memberikan penjelasan kepada mereka. Kita tidak kaku lagi gitu. Jadi hal ini perlu kita tekankan kembali, karena setelah kita merasakan, setelah kita memahami, setelah kita mendapat makna dari lomba ini sendiri, setelah itu nanti kita akan menjelaskan, akan bisa memotivasi, mengedukasi peserta untuk mengerjakan, untuk melakukan apa yang kita mau dari lomba ini begitu. Jadi mungkin banyak hal-hal lain lagi nanti, mungkin ada di tulisan-tulisan yang akan saya tulis, mungkin lebih jelas di sana. Tapi untuk tahap awal dulu, saya hanya akan menekankan hal ini. Mari rasakan, mari masukkan ke dalam nadimu, mari masukkan ke dalam hatimu, mengalir dia di darahmu. Bagaimana hal ini akan tercipta menjadi hal yang luar biasa bagi Kini Karo itu sendiri. Itu berawal dari pemahaman kita akan hal ini, berawal dari bagaimana kita menangkapnya menjadi hal yang luar biasa yang akan kita lakukan. Bagaimana kita menangkapnya kalau ini adalah hal yang berharga, yang harus kita lestarikan, yang harus kita hidupkan kembali begitu. Jadi itu ada di dalam diri kita. Kita yang berada di kepanitiaan ini, saya ingin kita merasakannya lebih dalam dari perasaan kita yang sudah ada selama ini. Saya tahu, seperti saya bilang tadi, kita semua memiliki itu. Hanya saja mungkin ada yang tidak menyadari, menyadari betapa berharganya ini, betapa besarnya ini, betapa besarnya proyek ini, betapa luar biasanya efeknya yang akan kita timbulkan begitu. Jadi mungkin hal ini saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti ada kita tambahi lagi setelah saya paparkan ini. Itulah, saya ulangi kembali, saya berharap kita semua bisa merasakannya, bisa masuk ke dalamnya, sehingga kita menyatu dengan tujuan kita. Oke, sekian dan terima kasih. Menjual-jual.